kita teruskan, saya mau beri contoh. Pohon masalah yang dibuat oleh teman Anda yang berapa tahun lalu? 2 tahun lalu apa ya? Saya tidak mengatakan bahwa ini sudah bagus, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini sudah bagus. Ini adalah pohon tujuan yang dibuat oleh kakak kelas Anda. Tadi kebetulan beberapa dari antara Anda berbicara soal sampah. Jadi masalahnya adalah desa kotor dan banyak sampah. Itu masalah yang dirumuskannya. Sehingga ketika dia berbicara tujuan, maka tujuannya adalah desa bersih dari sampah. Mengapa? Bagaimana desa bersih dari sampah? Karena ada 3 masalah, ada 3 sebabnya, maka dia berbicara dari 3 sebab itu. Sebab yang pertama adalah tidak tersedia tempat pembuangan sampah. Sebab yang kedua adalah tidak tersedia lembaga pembuangan lembaga yang mengelola sampah. Yang ketiga adalah bahwa komunitas tidak paham, tidak tahu bagaimana membuang sampah yang benar. Sehingga inilah yang dibuatnya. Ini menjadi tujuan umum. Tujuan khususnya adalah tersedia tempat pembuangan sampah. Tujuan khusus yang kedua adalah tersedia lembaga pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah komunitas, warga masyarakat, warga komunitasnya membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana agar warga agar tersedia tempat pembuangan sampah? Maka harus ada dananya. Selain ada dana, ada lokasinya membangun tempat pembuangan sampah. Bagaimana supaya tersedia lembaga? Maka perlu ada pengetahuan kepada masyarakat tentang lembaga yang namanya bank sampah. Bagaimana supaya komunitas mau membuang sampah pada tempat? Harus ada perubahan perilaku masyarakat tentang membuang sampah yang baik. Apa kegiatannya? Maka itu, untuk kegiatan dana, mencari dana, ada kegiatan penggalangan dana. Agar tersedia lokasi, maka perlu usaha mencari lokasi. Jadi, ada lokasinya, ada dananya, maka tersedialah pembuangan sampah. Masyarakat tahu komunikasi organizing untuk pembuangan sampah, maka masyarakat tahu tempat pembuangan sampah, tersedialah lembaga pengelolaan sampah. Ada pendidikan tentang bank sampah, ada pendidikan tentang sampah, maka masyarakat akan mempunyai perilaku pembuang sampah yang baik, maka masyarakat itu akan membuang sampah pada waktunya, pada tempatnya. Dan untuk itulah akan terjadi desa bersih dari sampah. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang bagaimana kita mengelolanya, bahwa satu masalah itu diakibatkan oleh 3 sebab, dan 3 sebab itu diakibatkan oleh 4 sebab dari sebab. Ini bisa 4, ini bisa 5, bisa 6. Dan untuk masing-masing sebab itulah dilakukan kegiatan atau input. Jadi bisa kita lihat di sini, tujuan umumnya adalah desa bersih dari sampah. Tapi di sana ada penggalangan dana, ada mencari lahan TPS, ada community organizing, ada penyuluhan tentang bank sampah, ada pendidikan tentang sampah, dan segala macam. Jadi Anda lihat, kalau dari sini kok jauh amat ya ke desa bersih sampah. Betul. Kalau dari sini ke sini jauh dia. Tapi Anda bisa lihat ini. Kalau kita melihat dari input, sasaran, tujuan khusus, ke tujuan umum, ini sangat logik. Dari bawah ini sampai ke atas, ini sangat logik. Begitu cara bekerjanya LFA itu. Ini pohon tujuan.
Oke, mudah-mudahan lebih mengerti sekarang. Baik, saya mau meneruskan dengan file lain dengan kerangka logis. Ini yang kita katakan sebagai matriks LFA. Matriks LFA adalah sebuah matriks yang membantu kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana itu? Ini dia. Sering sekali kita katakan sebagai matriks 4x4. Matriks 4x4 ini memuat elemen-elemen proyek dengan ada namanya logika vertikal, ada logika horizontal. Nanti kita lihat apa itu logika horizontal dan apa itu logika vertikal. Mari kita lihat di situ nanti ada yang tadi pertanyaan Anda tentang indikator. Apa indikatornya? Dan bagaimana cara untuk mengukur indikator itu? Itu tadi pertanyaannya kan? Misalnya soal orang miskin, ada indikatornya. Pendapatan lebih dari 300.000 per kapita per bulan itu tidak miskin. Kurang dari situ dikatakan sebagai miskin. Apa yang bisa kita buat sebagai indikator? Nanti kita bicarakan. Ada logika vertikalnya, ada logika horizontalnya. Mari kita lihat. Ini bentuk matriksnya. Ini yang namanya matriks LFA. Ini namanya matriks LFA. Jadi, matriks LFA itu komponennya, komponen horizontalnya adalah strategi, indikator, MOV itu means of verification. Means of verification. Ada kemudian asumsi. Oke. Strategi, indikator, means of verification, ada asumsi. Ke bawah, yang tadi, hierarki tujuan tadi. Sasaran, tujuan khusus, ini tujuan umum. Jadi, dan di sini ada kegiatan. Ini yang kita katakan sebagai logika vertikal, ini yang kita katakan sebagai logika horizontal. Mari kita lihat satu persatu. Saya mulai dari mana ya? Oke, saya mulai dari sini saja. Logika vertikal. Logika vertikal itu kan begini ya. Vertikal itu dari bawah ke atas. Oke, pelan-pelan saja saya mainkan. Tadi kita katakan bahwa kegiatan akan menghasilkan sasaran. Penyuluhan akan menghasilkan peningkatan kognisi, afeksi, dan psikomotor. Sasaran akan menghasilkan tujuan khusus. Kalau sudah disuluh, kalau dia sudah tahu, mau dan mampu, dia kemudian melakukan. Kalau sudah melakukan, dia akan meningkat pendapatan. Itu tujuannya. Tapi ini tidak serta-merta. Orang LFA tahu persis bahwa kegiatan belum tentu langsung menghasilkan sasaran. Ada asumsinya. Anda melakukan penyuluhan, Anda melakukan ceramah. Ceramah akan menghasilkan sasaran, peningkatan pengetahuan, ada asumsi. Apa contohnya misalnya asumsinya? Petaninya datang. Kalau Anda ceramah, petaninya nggak datang, meningkat nggak pengetahuan petaninya? Enggak. Ruangannya, tempat ceramahnya nyaman, sehingga orang bisa belajar.
Tentu saja, contoh saja di kelas ini, kelas kita ini. Setelah kuliah, maka tadi kita bikin indikator dari kelas ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mengetahui cara membuat matriks LFA. Kan begitu. Saya sekarang sudah kuliah. Apakah Anda sudah tahu atau belum? Betul. Belum. Syaratnya Anda harus dengarkan saya. Syaratnya, asumsinya, sinyal jalan. Tuh. Jadi ada asumsi. Dari sini, dari kegiatan ke sasaran, dari sasaran ke tujuan khusus, dari tujuan khusus ke tujuan umum, ada asumsi. Ini nggak ada lagi, sorry. Lupa nih, membuang ini. Ini nggak ada lagi asumsi. Karena udah selesai. Sampai di sini saja. Asumsi itu sampai di sini. Ada penyuluhan, ada ceramah, kognisi, afeksi, dan psikomotor meningkat. Setelah kognisi, afeksi, dan meningkat, dia menanam. Asumsinya apa dia menanam? Dia punya bibitnya. Dia punya lahannya. Jangan-jangan Anda menyuruh nggak ada lahannya. Oke, tujuan khusus dia sudah menanam. Apakah langsung meningkat pendapatannya? Betul, itu tujuan kita. Dengan menanam, dia akan meningkat penghasilannya. Ada asumsinya. Nggak ada banjir. Nggak ada tsunami. Nggak ada kekeringan panjang. Nggak ada itu semua. Ada kalau asumsi itu jalan, maka tujuan proyek Anda akan tercapai. Begitu namanya logika vertikal. Kemudian bisa ditangkap. Sedangkan kalau kita katakan logika horizontal, seperti ini dia. Misalnya Anda punya tujuan. Apa indikator? Tujuannya adalah peningkatan pendapatan. Maka Anda akan buat indikatornya. Indikator peningkatan pendapatan, pendapatannya meningkat dari 500.000 menjadi 2 juta. Per musim tanam. Misalnya itu indikatornya. Apa means of verification dari indikator itu? Means of verification adalah cara untuk mengukur indikator. Jadi kalau saya katakan peningkatan pendapatan, maka indikatornya adalah ya pendapatan. Dihitung berapa laba usaha tadinya. Anda sudah lulus ilmu usaha tadi. Berapa keuntungan usaha tadi? Itulah indikatornya. Means of verification-nya barangkali survei. Contoh kita tadi yang tentang lalu lintas di Bogor, indikatornya ada tujuannya adalah lalu lintas dari Bogor ke Dermaga lancar. Apa indikatornya? Indikatornya adalah Bogor Dermaga bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Apa means of verification-nya? Survei. Atau means of verification-nya adalah pengamatan. Tujuan khusus kita tadi misalnya adalah bahwa contoh petani nanam cabai. Tujuan khusus tuh. Indikatornya adalah bahwa luas pertanaman cabai di desa ini adalah 100 hektar. Bagaimana cara means of verification-nya? Melakukan survei, melakukan pengamatan. Sasarannya tadi adalah kita katakan perubahan kognisi, afeksi, dan psikomotor. Apa indikatornya? Apa means of verification-nya? Means of verification-nya adalah post-test setelah penyuluhan dilakukan. Sasaran, misalnya sasaran PEPP tadi adalah bahwa mahasiswa mengetahui cara menyusun matriks LFA.
Contohnya, itu sasarannya. Indikatornya apa? Mahasiswa bisa menggambarkan materi LFA dengan baik. Bagaimana cara verifikasinya? Ujian tengah semester. Anda perhatikan ya, di kegiatan tidak ada indikator dan means of verification. Di sini adalah rincian input. Oke, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan kegiatan. Ini paling bawah. Kita mulai dari kegiatannya. Apa itu kegiatan? Ini dia. Kegiatan adalah tindakan untuk mencapai sasaran. Apa-apa yang Anda lakukan untuk mencapai sasaran, itulah yang namanya kegiatan. Tentu saja semua kegiatannya terbatas. Anda melakukan penyuluhan, Anda melakukan membagi masker, Anda melakukan pengawasan, Anda katakanlah gotong royong untuk membersihkan desa. Itu adalah kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu adalah tindakan Loh. Oke, jadi sekali lagi kegiatan itu adalah tindakan untuk mencapai sasaran. Itu adalah pekerjaan Anda. Itu adalah aktivitas yang Anda lakukan. Itu adalah aksi yang Anda lakukan. Dan tindakan itu akan menghasilkan sasaran. Ya, paling bawah itu adalah kegiatan. Anda rinci di situ kegiatan Anda, apa yang Anda lakukan. Yang kedua, sehingga kalau kita melihat sebuah proyek, maka kita bisa membacanya kayak begini. Kegiatan A1 dan kegiatan AN akan menghasilkan sasaran. Jadi, jika kegiatan A1 sampai AN dilaksanakan, akan tercapai sasaran A. Jika kegiatan H1 dan sampai HN dilakukan, maka akan tercapai sasaran B. Jika sasaran A dan ke sasaran B dicapai, maka akan tercapai tujuan khusus. Jika tujuan khusus tercapai, maka akan tercapai tujuan umum. Inilah yang namanya logika framework analysis. Ini dia logikanya. Bagaimana logika dari kegiatan ke sasaran, ke tujuan khusus, itu sampai ke tujuan. Jadi sasaran bisa saja A sampai N, beberapa sasaran. Dan bisa saja kegiatan untuk mencapai sasaran A1, bisa kegiatan A1, A2, A3, A4, A5, untuk sasaran B1 itu bisa kegiatan B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Dan semua kegiatan ini adalah untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran tertentu adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu itu, tujuan khusus tertentu untuk mencapai tujuan umum. Itu logika proyek. Itu begitulah cara bekerjanya proyek itu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Oke. Input tadi, kegiatan, sumber daya, tenaga, material, alat, dana, dan segala macam yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga diperoleh output atau hasil atau sasaran. Dan input itu berhubungan langsung dengan kegiatan, terinci, dapat ditentukan jumlahnya, kualitasnya, dan segala macam. Setelah kita dapat, ini contoh input,
pelatihan petugas kesehatan, memberikan bantuan segala macam, itulah contoh input lah itu. Pelatihan petugas kesehatan tentang pemberantasan malaria sebanyak 2 angkatan terhadap pengurus Badan Permusyawaratan Desa, memerlukan fasilitator, 4 jenis modul, waktu 1 minggu, dan dana 40 juta. Itu inputnya. Lalu ini dia, ada indikator. Ya, kalau saya kembali ke atas, di mana itu indikator itu? Indikator itu ada di kolom yang ini. Lihat ya, ini indikator. Jadi masing-masing tujuan khusus, umum, dan sasaran itu ada indikatornya. Jadi sasaran ada indikatornya, tujuan ada indikatornya, dan tujuan umum ada indikatornya. Apa yang kita maksud dengan indikator itu? Indikator itu adalah standar kerja yang harus dicapai. Misalnya tadi saya katakan bahwa kalau Anda mendapat nilai A, maka nilaimu harus di atas 80. Itu indikator. Dan kalau dicapai indikator itu adalah bukti bahwa tujuan umum, ya kalau indikator tujuan umum, itu tentu saja tujuan umum sudah dicapai. Kalau indikator tujuan khusus, itu artinya tujuan sudah dicapai. Kalau itu adalah indikator sasaran, itu artinya sasaran sudah dicapai. Dan biasanya bisa kita ukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Di mata pelajaran ini, semua kita kuantifikasi. Anda aktif, itu kan sebenarnya kualitatif. Tapi aktivitas kita kuantitatifkan. Seperti itu caranya. Lalu biasanya indikator itu ada waktu dan ada lokasi. Dan inilah yang bisa menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi. Kalau indikatornya dicapai, standarnya dicapai, maka kita katakan proyek itu berhasil. Sasarannya dicapai, kita katakan proyek telah berhasil sampai tahap sasaran. Tujuannya tercapai, tujuan khusus, kita katakan proyek berhasil pada tahap tujuan khusus. Kalau tujuan umum sudah tercapai, kita katakan bahwa proyek itu berhasil mencapai tujuannya. Jadi ada, sekali lagi, setiap level tujuan tadi itu ada indikatornya. Ada indikatornya. Ini indikator dari tujuan. Pada tahun 2007, jumlah anak bergizi buruk hanya 10% dari populasi. Itu indikator yang sangat nyata. Kalau mau melakukan itu, lakukanlah sensus. Dilakukan sensus, sekian anak yang bergizi buruk hanya 10%. Maka bisa kita katakan bahwa tujuan kita berhasil. Misalnya Presiden Jokowi mengatakan pada tahun 2025 tidak ada lagi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Apa itu kemiskinan ekstrim? Kemiskinan ekstrim adalah kemiskinan indikatornya adalah bahwa pendapatannya di bawah 300.000 per kapita per bulan. Kalau masih ada di situ, berarti kita tidak mencapai tujuan. Itu dia. Bagaimana kita merumuskan tujuan, merumuskan sasaran, dan merumuskan tujuan khusus. Itu indikator. Kemudian di samping indikator tadi kolom ketiga ada alat verifikasi indikator. Means of verification. Means of verification adalah bagaimana Anda mendapat data tentang indikator itu. Sumber informasi yang digunakan untuk meneliti setiap indikator. Misalnya tadi jarak tempuh
dari Bogor ke Dermaga 15 menit. Apa yang apa means of verification? Ya jalan saja. Jalan itu jalan saja dari Dermaga, berkendaraan saja dari Dermaga ke Bogor. Apa artinya? Itu kita sedang melakukan pengamatan. Jadi means of verification dalam bahasa penelitiannya itu adalah metode atau teknik pengumpulan datanya. Apa teknik pengumpulan datanya? Apa sumber daya informasi yang digunakan? Bisa survei, bisa wawancara mendalam, bisa pengamatan, bisa data sekunder dan segala macam. Jadi ketika kita bicara means of verification, kita berbicara soal sumber data untuk membuktikan pencapaian proyek. Sumber datanya. Kalau tadi kita bicara soal apa namanya itu, kita bicara soal indikator, itu adalah alatnya, apa batasnya. Kalau ini adalah bagaimana cara kita mendapat data untuk menentukan batas itu. Jadi ini soal data ini. Means of verification adalah soal data dan bagaimana cara mencari data itu. Bisa survei, bisa evaluasi, bisa data sekunder, bisa pengamatan, bisa publikasi ilmiah, bisa apa namanya post test. Itu yang namanya means of verification. Yang berikutnya adalah asumsi. Asumsi ini, tolong ya, ini sering sekali mahasiswa salah kaprah tentang asumsi. Kalau kita berbicara asumsi itu adalah kondisi yang harus ada tapi di luar jangkauan proyek. Seperti yang saya katakan tadi, ceramah akan menghasilkan perubahan kognisi, afeksi, dan psikomotor dengan asumsi petani datang. Dengan asumsi listrik hidup sehingga bisa ceramah. Kuliah ini akan menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan Anda mempergunakan LFA dengan asumsi sinyal Anda baik. Dengan asumsi Anda tidak tidur. Bukan asumsi, sorry. Apa namanya itu? Sinyal di tempat Anda bagus, listrik di tempat Anda bagus. Tadi ada yang melapor juga laptop saya rusak. Jadi asumsinya laptop bagus. Itu adalah asumsi. Karena asumsi itu di luar jangkauan proyek. Tadi saya katakan kalau Anda tidur itu tidak di luar jangkauan proyek itu. Anda harus bangun. Karena itu ada di dalam proyek. Juara lulus akan ngajar. Itu ada dalam proyek. Karena proyek ini proyek pendidikan. Ada yang ngajar. Kalau tidak ada yang ngajar, itu bukan asumsi. Itu artinya proyeknya gagal karena memang tidak dilaksanakan. Inputnya tidak jalan. Jadi asumsi adalah kondisi, situasi, kejadian, keputusan yang mempengaruhi sukses atau tidaknya proyek, tapi di luar jangkauan atau di luar kendali proyek. Tadi sudah saya katakan, contoh. Petani sudah nanam padi, nanam cabai, akan menghasilkan sesuatu yang bagus karena pupuknya sudah bagus, benihnya sudah bagus. Dengan asumsinya, asumsinya tidak terjadi banjir misalnya. Misalnya, berarti itu tercapai tujuan khusus. Tujuan khusus sudah tercapai. Apakah tujuan umum pasti terjadi? Misalnya kesejahteraan petani. Oh, belum tentu. Karena masih ada asumsi lain. Asumsinya adalah harga padi, harga cabai bagus. Kalau hasilnya bagus sekali tapi harganya rendah, ya artinya petani tidak mendapat apa-apa juga. Jadi asumsi itu adalah kondisi yang harus ada tapi di luar jangkauan proyek.
Ini contoh asumsi, tidak terjadi bencana alam, dana bantuan turun tepat pada waktunya. Kalau terjadi bencana alam, ya hancur dia. Kalau Anda sudah siap, tiba-tiba bantuan proyek tidak datang, ya kacau juga. Jadi, asumsi itu ada 3. Ada asumsi kegiatan, ada asumsi sasaran, dan ada asumsi tujuan. Jadi tidak ada asumsi tidak ada asumsi tujuan umum, karena sudah selesai proyek. Kalau sudah tercapai tujuan umum, proyek sudah berhasil. Tidak perlu lagi berasumsi. Oke, sampai di situ dulu. Apakah Anda paham dengan yang saya bicarakan? Saya mau stop dulu sampai di situ. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Putri. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Joel Lubis udah menjelaskan terkait dengan asumsi. Jadi asumsi ini kondisi ideal ya Pak ya, kondisi yang seharusnya ada untuk menjamin keberlangsungan proyek gitu atau program. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila kondisi ideal tersebut di lapangan tidak tercapai? Mungkin ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan asesmen resiko atau mitigasi resiko, kayak misalnya Pak, kita mau buat pelatihan nih buat ibu-ibu atau misalnya kita mau buat program pemberdayaan untuk para penyintas perkawinan anak misalnya, tapi udah dibuat programnya, dibuat timelinenya, proyeknya sekomprehensif mungkin, pada saat hari H di lapangan ternyata nggak dapat izin suami gitu. Nah, itu kan hal-hal di luar kendali kita, tapi itu dimungkinkan terjadi. Nah, menurut Pak Joel Lubis bagaimana nih Pak, kita mengadaptasi dari kemungkinan asumsi yang tidak terpenuhi tadi Pak? Iya, makasih Putri. Pertanyaanmu sangat menarik. Selama itu bisa kita kendalikan, maka itu bisa kita jadikan bagian dari proyek. Ya kan? Maksud saya, oke, kita sudah meramalkan bahwa akan ada larangan dari suaminya. Barangkali perlu ada satu kegiatan yang namanya mendekati suami. Kan gitu. Memberikan pencerahan kepada suami agar suami itu memberikan kesempatan kepada kepada istrinya mengikuti kegiatan. Bisa saja itu. Tetapi yang namanya asumsi adalah sesuatu yang memang kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa boleh buat? Misalnya kalau tadi saya katakan asumsi adalah salah satu asumsi saya katakan listrik tidak padam. Tentu saja kalau kita sudah bisa meramalkan bahwa listrik bakal padam, kita bisa bikin mitigasi untuk mencegah agar listrik tidak padam. Misalnya sudah menyediakan generator, sudah menyediakan kalau itu untuk penerangan sudah menyediakan Petromax, dan Petromax mesti tahu nggak Petromax lampu lain. Jadi itu. Kalau Anda tidak bisa melakukan apa-apa untuk itu, ya udah proyeknya menjadi berhenti, dan banyak proyek yang sudah seperti itu yang tidak berjalan, dan kita tidak bisa dipersalahkan karena asumsinya tidak terjadi. Tetapi kalau asumsi itu masih sudah bisa kita ramalkan dan bisa kita mitigasi, sebagai pengelola proyek kita harus bisa memitigasi itu. Dan itu menjadi bagian dari proyek atau bisa menjadi prasyarat dari proyek. Kita lakukan itu dulu supaya sebagai antecedent dari program kita. Gitu Putri. Oke, baik Pak. Jadi untuk membuat proyek perlu mempertimbangkan banyak aspek ya Pak ya untuk. Oh iya, apalagi proyek begini. Maka itu ketika kita bikin proyek, Putri, sering sekali kita perlu punya analisis situasi yang lebih tajam. Tadi Anda katakan udah bagus kan direncanakan semua,
Ternyata nggak datang si istri-istri itu karena suaminya tidak memberikan. Kegiatan lain pernah juga kita lihat begini. Ini tapi tahun 80-an ketika kampanye pupuk masih gencar-gencarnya. Sekarang nggak kayak gitu lagi. Yang diundang datang adalah petani, suami. Petani ini sudah tahu, sudah mampu, sudah mau untuk memupuk sawah. Ternyata, ya postesnya udah bagus lah. Postesnya udah bagus. Sasaran tercapai. Ternyata tujuan khusus tidak tercapai. Petani tidak memupuk. Diselidiki, kenapa? Ternyata yang menentukan pengeluaran rumah tangga bukan suami, tapi istri. Yang megang duit adalah istri. Sehingga istri yang menentukan apakah dia akan beli pupuk atau tidak. Apa artinya? Kita gagal memahami bahwa pengambilan keputusan untuk pupuk ada di tangan istri. Kalau suami saja yang diyakinkan, nggak berhasil. Karena seperti itu. Itu contoh-contoh bagaimana asumsi kita tidak mampu kita tidak mampu memproduksi apa yang terjadi. Maka itu saya setuju dengan kamu Putri bahwa ketika kita melakukan proyek-proyek yang menyangkut orang, kita perlu tahu betul siapa pengambilan keputusan, bagaimana pengambilan keputusan pada komunitas yang ingin kita capai. Kita sasaran kita. Ini contoh yang mudah juga. Tapi ini bukan ketika COVID ya, ini sebelum COVID, ketika KKN sekitar 4 tahun lalu lah, belum COVID. Salah satu program dari kawan-kawan kita GM, mahasiswa GM adalah PHBS. Salah satu komponen paling penting dari PHBS itu hidup bersih dan sehat ya, pola hidup bersih dan sehat. Salah satu cara apanya adalah cuci tangan pakai sabun. Diajarin tuh dulu 4 tahun lalu saya pergi ke supervisi KKN. Salah satu apanya yang diajarkan adalah cuci tangan pakai sabun. Bagaimana nyuci harus 20 detik. Jadi sebelum ada COVID mereka udah mengajarkan. Ternyata itu nggak pernah terwujud. Murid-murid yang mereka ajarin itu sudah mampu untuk cuci tangan pakai sabun. Tapi nggak terjadi. Karena, mengapa? Sekolah nggak ada sabunnya dan nggak ada toiletnya pakai air. Air nggak cukup untuk cuci tangan. Jadi, proyek itu jadi gagal karena asumsi tadi tidak terwujud. Gitu contohnya bagaimana kita harus pintar betul melihat bagaimana situasi lokal. Baik-baik. Terima kasih banyak Bapak. Analisis datanya ya Pak ya tadi. Betul. Dengan yang harus buat. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Tadi siapa yang berkomentar? Sorry, saya lupa. Maklumlah udah berumur. Yang bertanya soal indikator tadi. Tadi sebelum kita mulai ada yang bertanya soal indikator. Udah jelas nggak dengan keterangan saya tadi tentang apa itu indikator? Cukup jelas, Pak. Siapa tadi yang bertanya? Lupa saya. Saya Pak Nurul, Pak. Iya, gimana? Cukup udah jelas sekarang. Tapi yang asumsi cukup memusingkan. Makna intinya tuh seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau kata Putri Gayatri tadi kondisi ideal. Nah sebenarnya seperti apa sih Pak maksud dari asumsi? Saya tidak mengatakan kondisi ideal, Nurul. Saya tidak mengatakan itu kondisi ideal. Tapi kondisi yang harus ada agar kita bisa mencapai sesuatu. Jadi Calontong sering sekali bikin anekdot kayak begitu. Saya nggak pulang kampung karena saya nggak punya kampung.
Orang yang pulang kampung adalah orang yang punya kampung, kan begitu. Jadi logika-logika kayak gitu yang perlu kita tahu, walaupun agak logika-logika nyeleneh gitu ya dari Cak Lontong itu. Yang ingin saya katakan adalah asumsi itu adalah yang di luar kontrolmu, di luar kendalimu. Saya akan pergi, saya berencana pergi ke Bogor. Saya sudah punya uang, saya sudah bawa payung, saya sudah punya begini, saya sudah punya begini, saya punya begini. Mau berangkat nih. Ternyata supir angkot mogok. Itu kan di luar kendalimu kan. Kamu nggak bisa ke Bogor karena supir angkot mogok. Jadi yang namanya asumsi adalah sesuatu, kalau kamu nggak punya uang, jangan dong berencana pergi ke Bogor. Kalau inputnya nggak benar. Kalau kamu nggak punya payung, jangan lo pergi ke Bogor pada musim hujan gini, berarti inputnya nggak benar. Tapi ada asumsi, dan asumsi itu di luar kemampuan. Saya nggak bisa ke Bogor, ternyata karena ada pohon tumbang di jalan, sehingga saya nggak bisa ke Bogor. Pohon tumbang itu di luar kendalimu. Supir angkot mogok itu bukan kemampuan, bukan proyek. Banyak proyek-proyek yang tidak berhasil karena asumsinya tidak jalan. Ya, apa boleh buatlah ketika kita menyusun kurikulum di IPB itu tidak ada kita memperhitungkan akan terjadi COVID. Maka itu, kalau Anda ingat ya, tahun lalu, 1 bulan kita berhenti kan, karena kita tidak punya alat untuk mencapai Anda lewat proses pendidikan yang baik. Baru setelah 1 bulan itu diusahakan, kami belajar Zoom, Anda belajar ini, ada paket data dan segala macam. Itu adalah karena kita tidak berhasil, karena kita gagal memitigasi COVID, karena memang tidak ada yang menduga akan terjadi seperti ini. Itu adalah di luar kendali pemilik proyek, di luar kendali IPB, bahkan di luar kendali negara ini. Saya tidak tahu kalau untuk katakanlah untuk seperti inilah mata pelajaran PPB. Terus terang saja tidak ideal karena ada tadinya kita berpikir bahwa Anda mendiskusikan pembuatan LFA, wawancara dengan petani, dengan pemilik proyek, wawancara dengan siapa yang menjadi pelaksana proyek dan segala macam. Itu nggak bisa terjadi, tapi terjadi lewat pakai daring. Itulah mitigasi yang kita lakukan setelah kita tahu bahwa ada hambatan yang terjadi karena COVID ini. Itu dia. Jadi bukan kondisi ideal, tapi kondisi yang kita harapkan ada, tapi di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hal itu. Itu yang namanya asumsi. Oke, saya akan berikan satu contoh matriks LFA yang mudah-mudahan Anda bisa melihat bagaimana asumsi. Mana dia? Ya, ini. Udah lihat ya? Saja. Saya buat terus terang saja, ini saya sederhanakan sesederhana-sederhananya karena memang kesempatannya tidak banyak. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau saya berbicara kalau saya berbicara input, saya bisa saja membuat input ini sampai 10. Misalnya tujuan umum ini bisa saya breakdown menjadi 3. Setiap tujuan khusus
bisa saja saya breakdown 2, jadi 3 kali 2 menjadi 6. Dari 6 sasaran itu tentu saja ada 6 input, tapi saya buat sederhana saja. Ini menyederhanakan saja. Misalnya, saya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani cabai. Saya ingin agar petani cabai itu pendapatannya itu 20 juta kalau dia punya 2.000 meter persegi. Untuk gampang sajalah. Maka dari tujuan umum yang pendapatan petani meningkat itu, saya buat tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah petani menanam cabai varietas unggul. Apa sasarannya kalau tujuan saya adalah petani menanam varietas unggul? Maka sasaran yang harus tercapai untuk itu, petani mau dan mampu menanam varietas unggul. Dan petani mempunyai bibit yang ditanam varietas unggul itu. Agar petani itu mau dan mampu, maka harus saya lakukan ceramah. Saya lakukan demplot. Saya lakukan macam-macam. Jadi ada banyak inputnya yang saya lakukan. Agar petani mempunyai bibit yang unggul, maka perlu bantuan bibit. Jadi bisa Anda lihat di sini logika vertikalnya. Logika vertikalnya, kalau ada ceramah, maka petani akan mau dan mampu menanam. Kalau dia sudah mau dan mampu menanam, maka dia akan menanam. Dan kalau dia akan menanam, maka pendapatannya akan meningkat. Itu logika vertikal. Tapi logika vertikal itu ada asumsinya. Ada asumsinya. Jadi membacanya kalau logika vertikal begini. Ini membacanya ya. Ceramah tentang cabai varietas unggul akan meningkatkan pengetahuan kemauan petani apabila petani mengikuti ceramah. Jadi dari sini asumsinya seperti ini akan menghasilkan ini. Petani mau dan mampu menanam varietas unggul jika hujan datang tepat waktunya dan tepat volume, maka dia akan menanam dengan baik. Kalau petani menanam dengan baik dan harga cabai baik, maka pendapatan petani akan meningkat. Itu logika vertikal. Itu logika vertikalnya. Logika horizontalnya apa? Logika horizontalnya ini. Tujuan umum adalah pendapatan petani meningkat. Apa indikatornya? Penghasilan petani 20 juta per musim tanam per 2.000 meter persegi. Bagaimana cara mencari datanya ini? Wawancara mendalam. Saya akan wawancara petani. Melakukan analisis usaha tani. Sehingga saya dapat 20 juta per musim tanam. Kalau 30 juta, tentu tujuan saya sudah tercapai. Kalau 15 juta, tujuan saya tidak tercapai. Apakah tujuan khusus saya sasaran saya tercapai? Sasaran saya tercapai, sasarannya adalah petani mau dan mampu menanam cabai varietas S. Maka saya akan menilai indikatornya adalah pengetahuan dan kemauan petani untuk bertanam cabai varietas X. Apa cara memverifikasinya? Cara memverifikasinya adalah post test setelah ceramah. Saya ingin agar petani mempunyai bibit. Apa indikatornya? Indikatornya adalah petani menerima bantuan dan kalau dia lebih dari
kebutuhannya lebih, mau membeli bibit. Dari mana saya tahu petani itu menerima dan mau membeli bibit? Oh, saya amati apakah dia menerimanya ketika bantuan diberikan, apakah dia pernah membeli, maka itulah means of verification. Jadi inilah logika horizontal ketika saya membaca tujuan umum, apa indikatornya, apa means of verification, apa tujuan khusus, apa indikator, apa means of verification. Itu yang kita katakan sebagai logika horizontal. Sedangkan kalau logika vertikal, maka saya membacanya begini dia. Sub ke sini, dari sini ke sini, ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Di sini berakhir logika vertikal itu. Oke, setelah contoh ini makin jelas apa makin memusingkan? Bapak, saya izin menanggapi. Iya, silakan. Iya, berarti kalau misalnya saya mencoba untuk membuat contoh ya, seperti misalnya saya akan membuat program tentang pemberdayaan UMKM dengan asumsi di sana sudah ada UMKM, begitu ya Pak ya, kalau asumsi? Oh, bukan. Jangan bikin program kalau nggak ada UMKM-nya. Tapi kan berarti asumsinya bahwa di sana sudah ada UMKM gitu Pak. Kalau Enggak. Itu input. Itu sudah harus ada. Itu sudah harus ada bahwa di sana ada UMKM yang harus ada bina. Berarti asumsinya UMKM tersebut berjalan gitu ya Pak ya, asumsinya dengan baik, itu baru asumsi. Enggak. Jadi begini, apa tujuanmu? Misalnya, tujuanmu apa? Membina bukan tujuan. Tujuannya misalnya nih Pak, saya ingin UMKM di suatu desa tersebut itu dapat bisa melakukan ekspor gitu, kayak gitu misalnya Pak. Oke, itu tujuannya ya. Ya. Oke, jadi gini Nabi, breakdown dulu ke bawah. Apa sasarannya? Itu kan tujuan umum ya. Ya betul. Tujuan umum bahwa dia ekspor. Apa sasarannya? Sasarannya berarti dari pihak UMKM, yaitu pastikan ibu-ibu anggotanya itu mau dan mampu untuk memproduksi hingga scale-nya sampai ekspor gitu Pak. Betul. Jadi dia mau dan mampu memproduksi, kan gitu ya? Iya. Tentu saja asumsi bisa saja misalnya begini. Asumsi tersedia bahan baku. Kalau bahan yang mau diproduksi itu bukan produksi ibu-ibu itu. Misalnya dia mau bikin katakanlah ekspor keripik tempe. Kedelainya bukan dia yang tanam. Kedelai impor misalnya. Tiba-tiba mau Anda ajarin bikin keripik tempe yang bagus. Ini sasaran ya, baru sasaran nih. Tempenya nggak ada. Nggak jadi dong. Karena membuat tempe bukan sasaran Anda. Membuat tempe bukan sasaran Anda. Yang Anda lakukan adalah mengajari mereka agar bisa memproduksi keripik tempe kualitas ekspor. Iya. Itu dia. Jadi apa yang di luar jangkauan Anda itulah yang menjadi asumsi. Oh, baik. Jadi kalau Anda tidak bisa mengatakan asumsinya mereka bisa membuat tempe, nggak bisa, karena itu tujuan Anda kan begitu. Kalau itu tujuan, itu nggak boleh menjadi asumsi. Mereka nggak mau, itu bukan asumsi, karena justru tujuan Anda adalah agar mereka mau. Jadi mau itu bukan tujuan, itu bukan asumsi. Mau itu adalah tujuan. Ya baik Pak, ya sudah mengerti. Ya, memang kadang-kadang tricky ya tentang asumsi ini karena di beberapa angkatan
saya menemukan seperti yang tadi itu. Saya melakukan pembinaan terhadap penyuluhan terhadap petani dengan asumsi petaninya ada. Gitu. Ya itu bukan, jangan bikin proyek kalau petani tidak ada. Kan gitu. Atau saya tidak mempunyai penceramah untuk itu. Itu bukan asumsi. Penceramah itu adalah input. Penceramah harus ada. Itu menjadi bagian dari proyek. Asumsi itu misalnya penceramah datang, lalu lintas penceramah dari Jakarta ke Bogor lancar. Itu bisa menjadi asumsi. Tapi kalau penceramah ada, itu bukan asumsi. Karena itu bagian dari proyek Anda. Kumaha? Iya Pak, sudah paham, sudah paham. Oke. Sudah bisa? Kalau sudah bisa ya saya senang-senang saja. Oke, kalau sudah, saya pikir ini akhir kuliah kita. Minggu depan adalah hari praktikum. Praktikum kita yang pertama itu setelah membentuk kelompok adalah bahwa Anda sudah mulai menyusun deskripsi proyek. Jadi kelompok Anda silakan memutuskan proyek apa yang akan dievaluasi dan sekaranglah saatnya untuk menyusun deskripsi proyek. Apakah Anda apakah minggu depan Anda akan ketemu dengan dosen praktikum atau Anda bekerja sendiri? Silakan nanti konsultasikan dengan dosen praktikum. Tapi minggu depan itu saya minta sudah mulai menghasilkan apa yang namanya deskripsi proyek. Apa itu deskripsi proyek? Ini dia. Jadi Anda sudah memutuskan proyek yang sudah jalan, yang akan Anda evaluasi. Kapan dikumpulkan nanti diputuskan dengan dosen pembimbing masing-masing. Ini yang harus Anda cari. Judul proyeknya apa? Mengapa proyek itu? Pasti kalau proyek itu misalnya proyeknya LSM yang ada di desa, biasanya ada latar belakangnya. Mengapa proyek itu ada? Biasanya itu dirumuskan dalam bentuk masalah. Lalu ada tujuannya, siapa penerima manfaat dari proyek, siapa stakeholders proyek, siapa pelaksana proyek, siapa di mana lokasi proyek. Ini harus Anda putuskan dan nanti diskusikan dengan dosen praktikum masing-masing kapan ini Anda kumpulkan. Inilah bahan dari deskripsi proyek itu. Dan dengan deskripsi proyek sebenarnya Anda sudah bisa mulai menyusun pohon masalah. Jadi saya katakan tadi kan, di proyek itu biasanya ada masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tujuan proyek itu adalah seperti ini, seperti ini. Dari situ Anda bisa menganalisis, inilah pohon masalahnya. Nah ini mulai Anda rumuskan dalam minggu-minggu ini. Nanti diskusikan dengan dosen pendampingnya masing-masing bagaimana ini dirumuskan. Tapi ini nanti saya kirim di WA group dan supaya Anda bisa mulai menyusun dalam kelompok.